Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penyelenggaraan jenazah yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas fikih, dengan dosen kami yaitu Bapak Muhammad Sabrina, MPDI. Saya Siti Nur Hasanah dengan NIM 2111170247 dan rekan saya Ilham Panji Akbar dengan NIM 2111170190. Di sini saya akan menjelaskan penyelenggaraan jenazah. Apa sih yang dimaksud dengan penyelenggaraan jenazah? Belum tahu kan? Apa hukum penyelenggaraan jenazah? Apa saja tata-tata penyelenggaraan jenazah? Mari kita mulai. Penyelenggaraan jenazah yaitu sejak dari menyiapkan, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Itu adalah perintah agama yang diajukan kepada kaum muslimin sebagian kelompok. Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu sudah terbayar. Hukum memandikan jenazah ini fardu kifayah berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu meninggal. Maka Nabi bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Jangan beri minyak wangi, dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dan dalam keadaan bertalbiyah. Tata cara memandikan jenazah yaitu 1. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. 2. Yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. 3. Apabila kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. 4. Setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. 5. Bersihkan kotoran jenazah baik yang di luar, dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. 6. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. 7. Kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. 8. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. 9. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. 10. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebagian belakang, sebelah belakang. 11. Siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. 12. Siram dengan air kapur barus. 13. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. 14. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 15. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya. Cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 16. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 17. Keringkan tubuh jenazah
setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. 18. Setelah memandikan jenazah, berilah wewangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Berikut cara mengkafani jenazah laki-laki, yaitu 1. Siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapisan pertama. 2. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketiga, beri wewangian pada kain kafan lapisan pertama. 4. Bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang kelima, beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. 6. Bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. 7. Beri wewangian pada kain kafan lapisan ketiga. 8. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapisan ketiga. 9. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 10. Tutup dengan kain lapisan kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 11. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kanan dari sisi kanan ke kiri. 12. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Baik, itu saja yang dari saya. Nanti akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Ilham Panji Akbar. Mengkafani jenazah perempuan. 1. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tempat pada badan antara pusat dan kedua lututnya. 2. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. 3. Sediakan 3 atau 5 ulas tali yang terletak di bagian bawah kain kafan. 4. Sediakan kapas yang sudah diberi wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. 5. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. 6. Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. 7. Selimutkan kain sarung pada jenazah antara pusat dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk rambutnya panjang, bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. 8. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar melalui dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat beberapa ulas tali yang telah disediakan. Cara melaksanakan sholat jenazah. 1. Niat di dalam hati. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. 4. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua membaca salawat. Minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Cara menggali kuburan jenazah. 1. Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung
burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh jenazah di kuburan. Cara menaruh jenazah di kuburan ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gumur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. 3. Cara memasukkan jenazah ke kubur dengan terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Empat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terletak kembali. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Setelah itu dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah simpul tali yang mengikat kain kafan supaya tidak lepas. 6. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wala milati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis At-Tirmidzi dan Abu Daud. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburan pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur jenazah perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang yang semalam tidak bersetubuhi istri mereka. 9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari kepala mayit lalu ditimbun tanah. 10. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Selesai menguburkan dan sebelum meninggalkan tempat penguburan, pelayat mengambil tanah dan menaburkan dari arah kepala 3 kali, lalu berdiri di sisinya dan membaca doa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.